Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H. Saya Pandolfian dengan NIM 2400019077. Saya Regina Anastasia Febriana dengan NIM 2400019075. Saya Raka Putra Pratama dengan NIM 2400019074. Sebelum masuk ke pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi menurut Harrington Emerson. Emerson lahir pada 2 Agustus 1853 di Trenton, New Jersey. Harrington Emerson adalah salah satu pelopor Amerika dalam bidang teknik industri, manajemen, dan teori organisasi. Kontribusi utamanya adalah menerapkan metode manajemen di banyak perusahaan industri dan mempromosikan gagasan manajemen ilmiah dan efisiensi kepada halayak luas. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, kontribusi Harrington Emerson. Kontribusi utamanya adalah menerapkan metode manajemen di banyak perusahaan industri dan mempromosikan gagasan manajemen ilmiah dan efisiensi kepada halayak luas. Kontribusi Emerson di bidang efisiensi industri adalah konsepnya tentang hukum batas. Hukum ini menyatakan bahwa efisiensi maksimum dari setiap proses dibatasi oleh mata rantai yang terlemah. 12 prinsip efisiensi. Teori Emerson pada stasiun kerja ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi maksimum dengan meminimalkan pemborosan waktu, usaha, dan sumber daya, serta mendorong organisasi untuk bekerja dengan cara yang lebih rasional dan terukur. Karena pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah yang dilihat Emerson sebagai penyakit sistem industri. Oleh sebab itu, Emerson mengemukakan 12 prinsip efisiensi. Jadi, apa saja 12 prinsip efisiensi yang dikemukakan oleh Emerson? Yang pertama ada tujuan perusahaan yang dirumuskan dengan jelas. Yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan masuk akal dan realistis. Yang ketiga adanya sifat cakap atau punya kualifikasi yang tepat. Keempat, disiplin. Kelima, balas jasa atau kompensasi yang adil. Yang keenam adalah balas jasa efisien. Yang ketujuh, laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan ajak. Yang kedelapan adalah pemberian perintah, perencanaan, dan urutan kerja. Yang kesembilan adalah adanya standar-standar dan schedule, metode, dan waktu setiap kegiatan. Yang ke-10 adalah kondisi yang distandarisasi. Yang ke-12 adalah operasi yang distandarisasi. Dan yang ke-13 adalah instruksi waktu tertulis dengan standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan keterbatasan prinsip yang dikemukakan oleh Emerson. Yang pertama tentang keunggulan prinsip Emerson, yaitu penekanan pada pentingnya menganalisis dan mengukur kinerja untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, fokus pada pentingnya penyederhanaan proses dan penghapusan aktivitas yang berulang. Yang ketiga adalah pendekatan holistik terhadap efisiensi yang perhitungkan tidak hanya biaya finansial suatu kegiatan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungannya. Sedangkan keterbatasan prinsip efisiensi Emerson yang pertama adalah terlalu berfokus pada efisiensi maksimum. Artinya dalam karyanya Emerson sangat menekankan perlunya efisiensi maksimum yang dapat merugikan organisasi. Yang kedua, mengabaikan pentingnya budaya. Konsep efisiensi Emerson mengabaikan pentingnya budaya dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah mengabaikan pentingnya sumber daya manusia. Konsep efisiensi Emerson tidak memperhitungkan pentingnya sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan teori manajemen ilmiah Harrington Emerson dengan tokoh yang lainnya. Persamaan teori Harrington Emerson dengan tokoh-tokoh yang lainnya sama-sama membahas tentang prinsip efisiensi dalam perusahaan industri. Prinsip efisiensi bertujuan untuk menciptakan efisiensi maksimum dengan meminimalkan pemborosan waktu, usaha, dan sumber daya, serta mendorong organisasi untuk bekerja dengan cara yang lebih rasional dan terukur. Ada beberapa perbedaan teori Harrington Emerson dengan tokoh yang lainnya. Yang pertama dengan teori Maurice Alcock. Ada beberapa perbedaan teori Harrington Emerson dengan tokoh yang lainnya. Yang pertama dengan teori Maurice Alcock. Di sini Maurice Alcock memiliki teori prinsip-prinsip ergonomis untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam lingkungan kerja. Sedangkan, ya itulah. Selanjutnya perbedaan dengan tokoh Calvert. Di sini tokoh Calvert mengembangkan manajemen ilmiah
yang berhubungan dengan produktivitas kerja seperti metode kerja dan pemanfaatan alat kerja yang efisien. Kemudian ada perbedaan dengan tokoh Henry Gant. Di sini Henry Gant mengembangkan sebuah grafik penjadwalan sebagai alat untuk aplikasi perencanaan dan pengawasan sekaligus merekam keseluruhan perjalanan proyek. Dalam bahasa modernnya, tabel ini dinamai PERT atau Program Evaluation and Review. Untuk perbedaan dengan tokoh Dwight V. Merrick, di sini mereka tidak ada perbedaan teori, karena mereka sama-sama membahas tentang efisiensi kerja dalam sebuah perusahaan. Itu saja penjelasan dari saya tentang persamaan dan perbedaan teori Harrington Emerson dengan tokoh-tokoh yang lain. See you. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.